silakan dulu. Beri. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Pak atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada pagi hari ini. Ya Bapak, kami memulai aktivitas kami pada kali ini. Bimbinglah Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar kami dapat menjelaskan dan menerangkan mengertikan apa yang diberikan guru kami pada hari ini. Dan juga ya Bapak, berkati juga guru-guru kami, orang tua kami, agar dapat membimbing kami anak-anaknya. Ini doa yang kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Hati Kudus Yesus, kami mohon kepadamu, anugerahkanlah cintamu kepada kami, agar kami semakin mencintai Engkau dan sesama, dengan segenap hati dan pikiran, dalam segala tingkah laku sehari-hari, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Silakan duduk dengan tertib. Baik, sekretaris Desri, ada yang tidak hadir? Primenson sakit. Siapa lagi? Hanya itu. Baik, untuk anak-anak ibu yang lainnya supaya tetap menjaga kesehatannya agar dapat ke sekolah ini dengan baik untuk belajar. Oke. Nah, hari ini yaitu mengenai struktur dan fungsi pencernaan makanan. Silakan si Yonatan baca dulu apa ini. Tapi dikembalikan dulu sana. fungsi organ pencernaan makanan. Itu kan kurang tepat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, apakah di sini kalian sudah makan? Sudah. Tadi si Yonatan tadi makan apa tadi pagi? Kok suaranya nggak ibu dengar? Makan nasi, lauk hanya nasi aja? Nasi sama telur. Oke. Kemudian siapa si Heni? Nasi sama ikan, Bu. Nasi sama ikan. Ikannya apa tadi? Ikan jair, Bu. Oke, bagus. Berarti enak-enak ikan kalian ya. Nah, kira-kira apa manfaatnya kita makan? Oke, coba dulu angkat tangannya. Oke, silakan Cecilia. Untuk menambahkan energi pada tubuh. Bagus, menambahkan energi. Ada lagi? Oke, Rai. Agar membentuk tubuh supaya menjadi lebih baik. Oke, membentuk tubuh ataupun pertumbuhan untuk tubuh. Oke, ada lagi yang lain? Oke, baik. Nah, itulah kira-kira ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kita tetap fokus, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Nah, ketika ibu gerakkan, semua siap-siap. Ini melatih fokus kamu. Ya, ketika ibu gerakan tangan kiri ibu, ini di tangan kiri ibu ya. Jadi suaranya itu tak, gitu ya. Ketika ibu gerakkan tangan kanan, suaranya boom. Oke, berarti tak tak boom boom, gitu ya. Oke, kita ulangi. Tak, bum, tak, tak, bum, 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 tak, tak, bum, tak, tak, bum. Oke, sekali lagi ya supaya lebih fokus. Tak, bum, tak, tak, bum, bum. Oke, tepuk tangan untuk itu. Oke, nah seperti itu ya. Nah, berarti kamu sudah fokus untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apa judulnya report yang harus kita pelajari hari ini? Persepsi dan motivasi. Yaitu Struktur dan fungsi organ pencernaan makanan. iya, struktur dan fungsi pencernaan makanan. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, silakan dibacakan dengan kuat oleh si Ricky. Nomor 1. Bisa David. Coba berdiri nak, berdiri. 1. Melalui diskusi siswa dapat menganalisis struktur organ sistem pencernaan manusia dengan benar. Oke, itu yang pertama ya. Berarti melalui diskusi nanti kamu dapat menganalisis struktur organ pencernaan dengan benar. Ya. Lalu yang kedua,
Silakan Ariel. Yang kedua, dengan kajian literatur dan video siswa dapat memadukan fungsi dan mekanisme kerja pencernaan pada manusia dengan benar. Iya, bagus ya. Jadi yang kedua tujuan kita dengan nanti literatur dan video kamu mampu memadukan antara fungsi dan mekanisme kerja pencernaan dengan benar. Nah, itu kira-kira. Oke. Itulah yang harus kita tempuh untuk hari ini. Kemudian, nah, pada saat ini ada gambar di depan. Silakan dulu analisis gambar berikut. Saya kasih waktunya 30 detik untuk menganalisis gambar ya. Nampak ya gambarnya ya? Kira-kira gambar apa itu? Usus besar dan usus. Ayat plus mana yang gak benar? Usus besar dan usus kecil. Iya, usus besar dan usus kecil katanya apa? Kontennya atau isinya, kemuatannya? Makanan. Sayuran. Oke. Nah, siapalah yang bisa menganalisis gambar itu dengan benar? Oke. Terdapat berbagai macam makanan. Kira-kira bagaimana cara pencernaan untuk mencerna makanan tersebut? Bagus sekali ya. Analisis tidak sering mengatakan terdapat berbagai macam makanan ya, bukan jenis makanan. Terdapat berbagai macam makanan. Dan bagaimana cara organ pencernaan untuk memproses itu. Dan itu adalah salah satu dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana cara organ pencernaan memproses itu. Nah, itulah yang menjadi permasalahan kita yang harus kita kaji dan selidiki penyebabnya supaya kita mampu mendapatkan solusi dari pertanyaan tadi. Ya, kita harus tahu bagaimana ya sebenarnya kondisi makanan pada organ-organ pencernaan itu ketika kita masukkan ke dalam mulut. Nah, untuk lebih mendalam kamu mengkaji tentang permasalahan ini akan ditampilkan berupa video ya. Bibir kita membantu mengandung makanan agar dapat bergerak di dalam mulut. Kita punya makanan dengan gigi dan bakteri. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Di mulut, makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik, hanya seluruh oleh penyakit. Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat yang mengandung glukus dan enzim yang disebut amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula. Ketika makanan sudah selesai diproses di mulut, makanan itu siap untuk dikirim ke proses selanjutnya melalui esofagus. Ketika makanan telah ditelan, makanan itu masuk ke esofagus untuk dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk mencapai lambung membutuhkan 4-10 detik. Makanan dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut peristaltik. Makanan masuk ke lambung dari esofagus dengan gerak peristaltik. Jika makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut diaduk-aduk, dicampur dan dikocok menjadi pecahan yang lebih kecil. Proses ini adalah proses pencernaan mekanik di lambung. Pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung terjadi ketika pati dipecah menjadi gula. Enzim yang membantu pencernaan pati adalah saliva yang masuk bersamaan dengan makanan dari mulut. Lalu juga menghasilkan asam klorida dan peksikogen untuk proses pencernaan. Asam klorida
itulah video yang membantu kamu dalam proses penyelidikan nanti. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan isi videonya? Oke, silakan Desri. Berdiri. Apa tadi di video itu? Di mulut terjadi pencernaan enzim aktif dan kimiawi, yaitu enzim pigianin. Oke, baik, bagus. Nah, ada nggak pertanyaan dari video tadi? Siapa kira-kira yang bertanya dari video tadi? Oke, silakan Kristi. Pertanyaan saya mengenai video yang tadi, yaitu bagaimana cara makanan bisa dicerna dari mulut sehingga proses bisa menjadi angus. Iya, yang kuota supaya teman-teman yang lain dapat mendengar. Pertanyaan saya, bagaimana makanan yang ada kita makan tadi sampai bisa diolah oleh organ pencernaan dan terbuang melalui anus? Iya, bagaimana katanya makanan itu menjadi bisa dicerna oleh tubuh kita atau oleh organ pencernaan sampai nanti menghasilkan sisa. Gitu. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan si Cecilia. Bagaimana caranya tadi organ pencernaan itu? Makanan yang masuk dalam Yang kuat nakut? makanan yang masuk dalam tubuh dicerna oleh organ-organ dengan enzim-enzim yang terdapat dalam organ-organ tersebut. Seperti di mulut terdapat enzim yang mengubah nasi menjadi manis. Oke, bagus sekali itu ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan untuk membantu kamu dalam proses penyelidikan. Nah, nanti akan dibagikan LKPD dan juga bahan ajar, dan itulah nanti yang membantu kamu untuk lebih dalam lagi dalam proses penyelidikan tentang masalah kita tadi. Yang masalahnya bagaimana keadaan makanan di setiap organ pencernaan itu. Ya. Nah, pada saat pengerjaannya nanti kerjakanlah dengan baik. Ya. Nah, untuk itu sekarang silakan dulu dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 sudah saya bagikan ya tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, kelompok 1 di sini nanti, kelompok 2 di sana, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 di tengah. Oke, silakan bergerak. Tidak ada suara. Tertib. Oke, silakan duduk pada kelompok masing-masing. Buku paketnya dibuka. Sekarang itu akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Oke, duduk dengan baik di tempat masing-masing. Ibu cek dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Nah, akan ibu bagikan bahan ajar dan juga LKPD untuk membantu kamu dalam proses penyelidikan. Untuk kelompok 1 yaitu mengenai mulut ya.
Oke, silahkan. Ini LKPD-nya. Ini silahkan dibagi-bagi. Ini bahan ajarnya. Oke. Untuk kelompok 2, kalian mengenai kerongkongan dan lambung. Nanti boleh dibuka headernya ya untuk membagi-bagi. Dan ini saya bagi bahan ajarnya. Kemudian untuk kelompok 3, kalian mengenai usus halus. Oke, silakan dipahami. Ini bahan ajarnya. Oke, kemudian kelompok 4, yaitu kalian mengenai usus besar, rektum dan anus. Oke, ini bahan ajarnya ya. Nah, kemudian untuk kelompok 5. Oke, silakan diambil. Ini bahan ajarnya. Oke. Nah, dalam pengerjaannya nanti silakan kamu baca petunjuk pada LKPD itu. Nah, apa-apa saja yang akan kamu kerjakan. Silakan ditengok dulu LKPD-nya. Kira-kira apa saja? Boleh dibuka headernya, dibagi-bagi. Oke, apa-apa saja yang akan dikerjakan untuk LKPD. Dan untuk membantu kamu juga untuk proses penyelidikan, video yang kita berikan tadi sudah saya kirim tadi ke WA Group. Boleh dilihat infonya untuk membantumu mencari sumber pemecahan masalah dan juga bahan ajar yang ada di sini. Oke, ada pertanyaan mengenai LKPD? Tidak, Bu. Tidak. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Nanti akan saya nilai bagaimana keaktifannya dalam berdiskusi ya. Ada juga nanti nilai sikapnya dan juga nilai motoriknya. Jadi harus aktif berdiskusi. Waktu dalam proses pengerjaan ini hanya 20 menit. Isi di sini kan? Iya, diisi di kertasnya. Hanya 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ini kondisi engineer semua apa? Ya. Terus garis kerjanya. Pencernaan biasa, pencernaan biasa. Oke. Buat ya. Bu, ini pertanyaan. Jadi, mau ke mana itu? Untuk proses pengerjaannya ini kan, kau bikin langsung programnya apa saja. Lalu setelah itu engine-nya apa yang dilakukan? Ya, terus fungsinya, terus mekanisme pekerjaannya. Pencernaan apa yang ada di sini? Pencernaan mekanika, pencernaan kimia. Paham? Oke, nah buat di sini ordernya apa? Oke, lalu jenis microorganismenya apa? Kemudian mekanisme kerjanya, kalau tidak ada
Aku tanya. Bu, ya. Kenapa nggak Pak PC aja? Gak usah diisi nama aja ya, kan aku bilang. Iya, ini. Iya. Envelopnya pakai, iya. Pakai yang langsung. Oke. Oke, ayo bekerja dengan baik, dengan aktif ya diskusinya. Jadi nanti saya lihat juga ya bagaimana penilaian sikapnya, seperti kerjasamanya, kreatif. Ya, jadi aktif saja kelompok. Tapi jangan gini kau yang banyak masalahmu. Nah, kerjakanlah. Gabung kalian. Apa lagi yang ada? Ya.
tinggal 10 menit lagi. Harus semua aktif ya, jangan ada yang menghayal. Namanya disebut harus semua ikut serta. Mesti baca dulu mekanisme kerjanya. Mekanisme kerjanya. Berapa deh? Waktu tinggal 5 menit lagi. Tengok dia. Aku nanti baca mulu sampai sini ya. Sampai sini. Aku aja kasih sama ini aja. Ini udah sampai mana? Oke, bagus. Ini udah sampai mana? Oke, good. Ini udah sampai mana? Oke, bagus. Oke, kelompok ini udah sampai mana? Oke, siap-siap ya, sebentar lagi udah selesai. Nanti ada moderatornya. Nanti ada moderatornya. Ya, ada yang lihat? Ini saja yang paling kerjaan saya. Iya. Oke, aku hitung sampai 10. Itu selesai ya. Ada yang belum? Belum. Belum ke siapa? Oke.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Oke, selesai diskusinya. Sekarang kamu akan mempresentasikan diskusimu. Pada saat kamu mengerjakan tadi, sudah jelas ada di situ yang kamu tuliskan mengenai apa yang disuruh di LKPD. Nah, itulah nanti akan kamu presentasikan ke depan supaya teman-temanmu yang lainnya dapat mengerti apa yang kamu bahas. Karena kan satu-satu ibu bilang, kelompok 1 tadi mulut, kelompok 2 kerongkongan dengan lambung, kelompok 3 usus halus, kelompok 4 usus besar, kelompok 5 kelenjar pencernaan yaitu pankreas dan hati. Artinya teman-teman yang lain tidak semua dikaji kan, maka dengan presentasimu ke depan, teman-temanmu akan dapat mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Oke, silakan maju kelompok 1 ke depan. Oke, maka untuk kelompok yang lain coba perhatikan apa yang mereka presentasikan. Kalau kamu memang agak-agak kurang mengerti boleh ditanyakan, dan juga kalau ada saran atau masukan kepada kelompok 1 boleh kau lakukan. Ya, baik, silakan dimulai kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagaimana mulut. Perkenalkan, nama saya Adelia sebagai moderator dan juga perkenalkan Destri dan sebagai penyaji, dan perkenalkan anggota kami Jonathan, Eliaza, Jonathan, dan sebagai nutulen Frankie. Di sini kami akan menjelaskan pengertian mulut. Suaranya ini. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya proses pencernaan makanan akan dimulai sebelum kita menggigit makanan. Hal tersebut terjadi karena kelenjar ludah menjadi aktif saat kita Destri menginap. kuat. Coba terus. Setelah mulai makan, mulut baru akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah bertugas memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Enzim yang dihasilkan yaitu enzim pitialin atau enzim amilase. Fungsi enzim yaitu memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula. Mekanisme kerjanya yaitu saat makanan masuk ke dalam mulut, kelenjar ludah otomatis terstimulasi untuk memproduksi air liur. Air liur mengandung konsentrasi tinggi yaitu enzim pitialin. Oke, bagus. Kasih dulu tepuk tangan. Nah, dari hasil presentasi mereka kira-kira apa yang bisa kau tangkap? Ariel, silakan. Apa kira-kira yang bisa kau tangkap dari hasil presentasi mereka? Yang buat Ariel? Silakan Ariel. Yang saya tangkap adalah proses mekanisme pada mulut. Yaitu proses. Oke, tambahkan dari Cecilia, tambahkan. Yang dibacakan oleh teman-teman tadi di depan itu proses mekanisme dalam mulut yang dilakukan yang dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat dalam mulut. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira dari kelompok lain nih, ada mungkin pertanyaan, gitu ya? Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Oke, hanya Siriot. Nampak memang Siriot ini yang apa ya? Yang cerdas ya. Oke, silakan Siriot. Saya mau bertanya kepada teman-teman yang di depan. Iya, tanyalah. Kenapa hasil yang dipunya teman-teman di dalam mulut? Oke,
Oke, nah mungkin terlalu cepat Rio membilangkan kan akan diluruskan ya. Mengapa katanya nasi yang dikunyah dalam mulut tanpa lauk itu akan terasa manis? Itu kira-kira. Silakan moderator, siapa yang ingin jawab? Baiklah, yang menjawab yaitu Randy. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Nasi yang dimakan dalam mulut tanpa lauk akan terasa manis karena air liur mengandung enzim etialin atau enzim amilase. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Iya, luruskan ya. Di dalam mulut ada enzim etialin atau amilase yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa tadi lah ya manis, tapi dimakan tanpa lauk. Oke, untuk kelompok 1 bagus sekali ya penampilan mereka ya. Pertanyaan bisa dijawab, terus presentasinya juga bagus ya kan Erik? Bu. Oke, untuk kelompok 1 kita kasih aplaus. Lanjut kelompok 2. Jangan. Oke, baik untuk kelompok 2 yaitu kerongkongan. Oke, silakan perkenalkan kelompok kalian. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kerongkongan dan lambung. Perkenalkan, nama saya Yuni Sinaga, saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Syifa Raja Produk, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya David Mangkor, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Novena, saya penyaji. Perkenalkan, nama saya Arif Siregar sebagai penyaji. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang dimulai dari teman saya bernama Di. Baik. Pertanyaannya, bagaimana keadaan makanan di kerongkongan dan lambung? Jadi, lambung adalah organ yang berongga atau wadah yang terletak sebelah kiri rongga perut. Lambung sering juga disebut sebagai kali. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Lambung sering juga disebut sebagai kantong nasi. Fungsi lambung pada dasarnya untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Pada proses ini, makanan telah terbentuk lumat yang disebut bolus. Bolus bergerak lewat kerongkongan yang masuk ke dalam lambung. Lambung menggiling enzim dengan ototnya yang berlapis-lapis, lalu mencampurkannya dengan asam dan enzim pencernaan di bawah. 1. Asam klorida atau HCl yang membunuh mikroba pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 2. Pepsin atau sebelumnya berbentuk pepsinogen yang memecah protein menjadi pepton. 3. Dipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 4. Renin yang mengendapkan protein pada susu. Berdasarkan kajian literatur di atas tumpuan informasi mengenai yang pertama adalah struktur organ. Kordiak atau dekat pada esofagus terdapat klep antara esofagus dan lambung mengalirkan lendir untuk membelahi makanan. Yang kedua yaitu adalah enzim yang
Yang pertama adalah pepsin, yang kedua lipase, yang ketiga renin, yang ketiga fungsi enzim. Fungsi enzim dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pepsin, memecahkan protein menjadi pepton. Yang kedua lipase, memecahkan lemak menjadi asam lemak dan glisat. Yang ketiga renin, mengendapkan protein pada Yang keempat, mekanisme kerja. Yang pertama adalah enzimatis dengan enzim. Yang kedua, mekanik dengan otot lambung. Makanan pada lambung sudah berbentuk bubur. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk mereka. Oke, baik, kira-kira siapa yang bisa mengulang apa yang mereka presentasikan? Coba dulu Deswan, kira-kira apa yang bisa kau tangkap sedikit pun nggak apa-apa. Itu kerongkongan dan lambung tadi. Ya, silakan Deswan. Ayo Deswan. Kerongkongan berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Oke, bagus sekali ya. Jadi di kerongkongan itu ada gerakan peristaltik untuk mendorong makanan dari faring ke lambung. Gitu. Baik, untuk kelompok 2, kira-kira siapa yang mau bertanya? Oke, ternyata si Deswan lagi. Ayo silakan, apa pertanyaannya Deswan? Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2, mengapa di kerongkongan tidak terjadi pencernaan? Oke, jadi pertanyaan si Deswan itu kenapa ya tidak ada pencernaan mekanik maupun kimiawi itu di kerongkongan? Siapa yang menjawab? Baik, saya Arif Siregar akan menjawab pertanyaan saudara Deswan. Dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan makanan karena kerongkongan hanya berfungsi untuk mengantarkan makanan dari mulut ke lambung yang dibantu oleh gerakan peristaltik. Oke, bagus sekali. Oke, jadi penampilan dari kelompok 2 bagus ya, walaupun ada tadi kendala sedikit nggak apa-apa ya. Nah, bagus sekali hasil penampilannya, hasil diskusinya, semua sudah membuat apa yang sudah dikerjakan mereka di LKBD. Oke, kelompok 2 silakan duduk. Lanjut kelompok 3. Baik. Halo semuanya, selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan isu kampus halus. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Christine, saya sebagai moderator. Kedua, Ryan sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Mariana Fikira sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Riki sebagai penyaji materi. baik, suaranya ya. Kami akan menjelaskan kampus halus yang akan dijelaskan pertama oleh teman kami lain. 1. Struktur organ. 1. Usus 12 jari atau duodenum. Usus kosong atau jejunum. Ileum. 2. Enzim yang dihasilkan: amilase, tripsin, lipase, pepsin, laktase. Karbon peptidase, sukrase, peptidase, laktase. Fungsi enzim: lipase untuk lemak gliserol dan asam lemak. Amilum, maltase, sukrosa, glukosa, dan galaktosa. Mekanisme kerja: di duodenum menggunakan cairan empedu untuk mencerna makanan. Di jejunum makanan diproses secara kimiawi dan dengan enzim. Yang ketiga, di ileum tempat penyerapan zat makanan. Oke, bagus bacanya Marianus. Nama-nama enzim yang dihasilkan usus halus. 1. Lipase, dihasilkan oleh pankreas. Tempat organ enzim. Usus halus, fungsinya lemak, glisol, dan asam lemak. 2. Amilase, dihasilkan oleh pankreas. Organ tempat enzim bekerja usus halus.
fungsinya amilum maltose. 3. Tritsin, dihasilkan oleh pankreas, organ suatu seperti enzim, usus halus, fungsinya protein fosfatida 3. 4. Multispin, dihasilkan oleh pankreas, organ seperti enzim bekerja, usus halus, fungsinya protein fosfatida. Oke, bagus. Nah, yang terakhir. Kesimpulan, apakah perbedaan antara proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi? Proses mekanik dilakukan tanpa enzim, sedangkan kimiawi menggunakan enzim. Oke, bagus sekali, kasih. Nah, kira-kira siapa yang akan bertanya kepada kelompok ini? Oke, Adelia, silakan. Saya Adelia akan bertanya kepada kelompok 3. Apakah virus halus terjadi pencernaan organik? Ya, terjadi, yaitu mekanik kimiawi. Yang terjadi di duodenum dan di jejunum. Oke, boleh diperbaiki oleh si Christine? Terjadi di usus halus yaitu pencernaan secara mekanik, yaitu terdapat di duodenum yaitu menggunakan cairan lembut untuk mencerna makanan. Di jejunum itu secara kimiawi yaitu menggunakan enzim juga untuk menghasilkan makanan tadi, lalu dibawa ke ileum untuk melalui gerakan kontraksi otot. Nah, di ileum inilah terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu tempat penyerapan makanan yang kemudian akan dikirim melalui. Oke, bagus sekali ya. Ada pencernaan enzimatis yang menggunakan enzim. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian maju kelompok 4. Oke, silakan. Kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Baiklah, dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami itu besar. Tapi sebelum kami menyampaikan isi dari penelitian kami, saya sebagai moderator, di samping saya si Desmond Alugino, yaitu sebagai peneliti materi, di sampingnya lagi dicarikan sebagai dosen dan satu lagi Henry sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Usus besar, rektum dan anus. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens sebelah kanan, kolon transversum yang melintasi, kolon descendens sebelah kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama, dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air dalam fungsi penting dari usus besar. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid yang berbentuk S sampai ada dorongan untuk mengosongkannya. Gerakan peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali lagi atau 2 kali sehari sehingga dikeluarkan melalui anus. Wasir atau ambien atau gejala penyebab dan cara mengobati 9. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ saluran pencernaan ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphinkter internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphinkter yang penting. Yang seterusnya, struktur organ dalam usus besar yang pertama cecum, kolon ascendens sebelah kanan, kolon transversum yang melintasi, kolon descendens sebelah kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Jenis mikroorganisme dan fungsi usus besar, rektum, dan anus yaitu bakteri Escherichia
coli yang berada pada usus besar manusia berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat dan mampu membantu proses pencernaan termasuk pembusukan zat sisa. Mekanisme kerjanya, nutrisi diserap oleh usus halus, sisa makanan membusuk di dalam usus besar. Di dalam usus besar juga diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Yang terakhir, proses pengeluaran fesesnya, tinja atau kotoran akan dikeluarkan melalui anus dan ditandai dengan sensali mulas serta dorongan untuk buang air besar. Oke, kasih tepuk tangan untuk kira-kira siapa yang bertanya mengenai hasil presentasi mereka untuk kelompok 4? Siapa? Oke, silakan David. Ya, David silakan. Apakah di usus besar terdiri dari pencernaan makanan? Baiklah, kami dari kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke lah, di dalam usus besar itu tidak terjadi lagi proses pencernaan karena di usus besar itu sudah hanya terdapat sisa makanan saja. Oke, bagus sekali. Jadi di usus besar tidak ada lagi pencernaan, hanya penyerapan, pembusukan, pembentukan vitamin K dan pengeluaran feses melalui anus. Oke, kasih tepuk tangan kepada. Oke, dan sekarang adalah kelompok yang kita tunggu-tunggu, yaitu kelompok 5. Silakan maju. Brazil. Oke, baik, silakan diperhatikan dengan baik. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses pencernaan hati dan pankreas. Tapi sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, sebaiknya kami perkenalkan diri. Saya bernama Dian Lukman Gaul. Perkenalkan, nama saya Eri Pasaribu. Nama saya Sisi Bagus. Perkenalkan, saya Cecilia Juresli. Baik, kami akan menjelaskan mengenai pankreas dan hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang menghasilkan empedu. Pada hati memiliki kelenjar, yaitu kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Pada bagian depan hati terdapat kantung empedu yang berguna untuk menampung cairan empedu sebelum disalurkan untuk mencerna makanan. Empedu dibuat dari pemberontakan sel-sel merah yang telah mati atau rusak. Hati mampu memproduksi 0,5 liter cairan empedu setiap harinya. Cairan empedu berguna untuk mengemulsikan lemak, yaitu mengubah ukuran lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar lebih mudah diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa karbohidrat yang menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam lambung sehingga tidak melalui dinding usus halus. Oke, bagus. Itulah presentasi dari kelompok 5. Kasih tepuk tangan. Oke. Nah, siapa kira-kira yang akan bertanya kepada kelompok 5? Oke, silakan Ricky. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan suatu itu, apakah fungsi dari cairan empedu? Fungsi cairan empedu yaitu membantu proses pencernaan lemak di dalam tubuh. Oke, bagus sekali. Itu fungsinya ya, memproses pencernaan lemak supaya lemak itu menjadi tetesan-tetesan dan lebih mudah diserap oleh organ pencernaan yaitu usus penyerapan. Oke, kasih tepuk tangan kepada kelompok. Silakan tutup.
Demikianlah diskusi dari kami. Oke, silakan dulu. Nah, bagus sekali ya persentase dari setiap teman-teman kita. Apakah sudah mengerti semuanya? Kelompok 1 mengerti? Sudah. Kelompok 2 Mengerti, Bu. garis suaranya gimana? Sudah. Mengerti, Bu. Kelompok 4 Ngerti, Bu? kelompok 4 Mengerti, Bu. kelompok 3 Mengerti, Bu. kelompok 5 Mengerti, Bu. Nah, untuk mengukur sejauh mana kalian mengerti mengenai pelajaran hari ini, akan Ibu bagikan post test. Ya, akan Ibu bagikan post test kepada kita. Waktu pengerjaannya ini hanya 5 menit. Dituliskan nama di setiap yang sudah tertera atau yang sudah dibuat di situ. Paham? Paham, Ibu bagikan. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Waktunya hanya 5 menit. Jadi jawabannya dibuat pada tempat yang disediakan itu yang ada kunci, gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dengan cepat. Iya. Oke, dikerjakan masing-masing ya, tugas terpilih. Oh, di sini dijawab ya, sini kunci. Waktu tinggal 1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Oke, silakan kumpulkan per kelompok. Oke, silakan habis waktunya, kumpulkan. Kumpulkan. Karena sudah habis waktunya. Ini juga kan kumpulkan per kelompok. Oke, kumpulkan. Oke, baik, rata-rata dari hasil yang kalian jawab ini ya, hanya beberapa saya lihat jawabannya sudah benar ya. Berarti dari pembelajaran tadi kalian memperhatikannya dengan baik. Ya, Bu. Oke.
Nah, maka sampailah kita pada kesimpulan. Ya. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, hanya si Desri, oke, si Erik, Cecilia. Baik, silakan. Desri, silakan berdiri. Jenis pencernaan yang ada di mulut yaitu yang pertama pencernaan kimiawi, yaitu enzim pitialin memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua pencernaan mekanik, yaitu gigi akan menghaluskan makanan, lidah mengubah posisi makanan di mulut, air ludah akan membasahi rongga mulut agar makanan basah dan mudah dihaluskan. Lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J, terletak di rongga mulut, di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah Oke, jangkauan. bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Siapa? Oke, Erik, silakan. Baik, dari kesimpulan pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan mengenai mulut, lambung, hati dan pankreas. Yang pertama itu hati. Meskipun hati bukan adalah salah satu organ pencernaan, tapi dia dapat mengoperasikan empedu. Empedu mengandung garam yang memegang peranan penting dalam pencernaan lemak. Lemak diemulsikan menjadi tetesan-tetesan halus sehingga lebih mudah dicerna atau diserap. Yang kedua itu pankreas. Pankreas adalah kelenjar longgar berwarna keputihan berbentuk dari usus 12 jari dan terletak di permukaan bawah lambung. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan pada Erik. Dan yang ketiga. Oke, silakan Cecilia. Kesimpulan yang saya dapat itu terdapat pada mulut. Di mulut saya dapat mengetahui bahwa di mulut terjadi proses pencernaan yang secara kimiawi dan mekanik. Secara mekanik itu dilakukan oleh gigi dan juga secara kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim yang terdapat pada mulut. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Berarti kalian sudah paham apa yang dipelajari. Nah, untuk kesimpulannya kita perhatikan ke depan. Nah, di mulut itu terdapat gigi, lidah, kelenjar, air liur. Jadi seperti pada tujuan pembelajaran kita, ya kita harus mengetahui struktur organnya, terus memadukan fungsi struktur organ itu dengan mekanisme kerja di kesimpulan ini lagi. Nah, mekanisme kerja pada mulut yaitu secara mekanik dengan gigi dan lidah, ya. Secara kimiawi itu dengan bantuan enzim. Lalu esofagus atau kerongkongan itu hanya berupa saluran dengan gerakan peristaltik. Kemudian sampai ke lambung, itu terdapat kardiak, fundus, badan lambung, terus apa lagi? Pilorus. Di sana terdapat enzim-enzim dan juga terjadi mekanisme kerja mekanik, yaitu dengan menggunakan otot lambung dan juga kimiawi, yaitu dengan menggunakan enzim. Lalu kemudian usus halus, ya itu terdiri atas 3 struktur organnya, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di sini juga terdapat mekanisme kerja, yaitu kimiawi dengan cairan empedu dan getah pankreas berupa enzim. Nah, dan di usus halus inilah intinya terjadi penyerapan zat makanan, yaitu melalui pipi, ya, melalui pipi. Oke. Kemudian sisa-sisa makanan, ya, sisa-sisa makanan itu diedarkan ke usus besar. Ingat, sisa makanan ke usus besar. Jadi struktur organnya itu ada 4, ya, yaitu transversum melintang, ascendens kanan yang dari kanan, kemudian transversum melintang, descendens turun, lalu sigmoid itulah yang dekat dengan rektum dan anus. Di sini hanya terjadi reabsorpsi air, ya, proses pembusukan oleh mikroba yaitu bakteri Escherichia coli, sekaliguslah dibentuk vitamin K. Oke. Nah, hati dan pankreas itu hanya sebagai kelenjar pencernaan, gitu ya. Di mana fungsi hati itu mensekresikan garam empedu yang fungsinya untuk mengemulsikan lemak supaya menjadi tetesan-tetesan sehingga lebih gampang diserap oleh usus. Nah, kemudian pankreas. Jadi pankreas ini mengandung getah juga, ya, yaitu yang pertama natrium bikarbonat. Nah, inilah untuk menetralkan asam
yang asam yang berasal dari lambung yang masuk ke usus. Lalu juga pankreas ini menghasilkan getah berupa enzim, yaitu untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, demikianlah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya. Nah, kemudian saya tanyalah dulu si Christine. Si Christine, oke, bagaimana pembelajaran hari ini, Chris? Menurut saya, pembelajaran hari ini membuat kami lebih membantu kami untuk mengetahui dan lebih mengerti tentang sistem pencernaan pada manusia dan kondisi makanan yang dicerna oleh manusia. Selanjutnya, kami berharap supaya pembelajaran berikutnya lebih menarik seperti ini dan kami bisa menemukan banyak lagi. Oke, berarti yang lain juga sudah tahu ya, sudah lebih paham mengenai ini kan? Ya, Nah, untuk minggu depan kita akan sambung materi pembelajaran kita, yaitu mengenai kelainan pada organ pencernaan. Karena ini kan sudah organnya, ya gitu ya. Minggu depan itu kelainan pada organ pencernaan. Nah, sebagai tugas di rumah, nanti kamu gambarkan organ-organ pencernaan itu di carta ataupun di kartu. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk penutup pertemuan kita untuk hari ini, silakan ketua kelas pimpin dulu doa. Yang lain biar aja cukup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih sudah memberikan kepada kami pada pagi hari ini kami masih dapat belajar di sekolah kami. Bapak, kami telah selesai belajar. Berkatilah pelajaran yang kami pelajari tadi menjadi bekal untuk masukan kami dan berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga guru kami di mana mereka berada, berikan mereka kesehatan pada yang musuh dalam hidup. Doa yang sampaikan kepadamu dengan penataran Kristus berkata, Adik Kristus Yesus, Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah cintamu kepada kami, agar kami semakin mencintai Engkau dan sesama, dengan segenap hati dan pikiran, dalam segala tingkah laku sehari-hari, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi.